Ada. Dengan sombralnya tuh yang kancing di dalam aqua ini itu saya buang-buangin begini ke pohon-pohon. Saya buang-buangin ke pohon. Saya ingat banget, saya kencing di sini. Ini ada pohon, di sini pohon, di sini pohon, di sana udah semak-semak. Tadi kan pohon 3 di sini ya. Itu pohon depan muka saya tuh saya gini-giniin. Sampingnya juga sama, sampai 3 pohon itu saya gituin. Dia kan bawa emergensi kan satu juga tuh ya. Dia ngasih ke saya, terus si Dan ini ngasih juga ke saya. Ngomong ke si Komeng nih, Meng, pakaiannya si Nabil. Itu bang gua pertama kan pakai emergensi yang anak Cianjur itu ya, Bang Rifki. Masih nggak kerasa bang, masih dingin itu gua bang. Dan gak cuma itu aja nih, sampai hampir 1 bulan tuh merasakan sakitnya seperti itu. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke ini sob, di malam kali ini kita kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang pendaki laki-laki asal kota Bekasi nih. Beliau memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Gede. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Nabil. Malam bang. Apa kabar nih? Sehat bang, baik. Alhamdulillah. Sampai juga nih Bang Nabil dari Bekasi bang. Iya. Waduh, jauh juga nih Bang. Ini cerita pengalaman pendakian lu di tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Gua pendakian di tahun 2025, tepatnya di bulan September. Oke, ini menantang setan dan ternyata langsung dikasih berarti. Iya, benar-benar hari itu gue nantang, hari itu gue dikasih. Oke. Dan gak cuma itu aja nih, sampai hampir 1 bulan tuh merasakan sakitnya seperti itu. Iya benar. Bakalan diceritain aja kali ya Iya. sama Bang Nabil sendiri nih, dan ini banyak banget poin-poin dan pelajaran nih untuk kedepannya kita supaya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan di gunung ya. Iya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian nih melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Perkenalkan, sebelumnya nama gue Nabil bang. Oke. Gue dari Bekasi, Bantar Gebang. Oh iya. Di sini kali ini gue bakal ngeceritain selama pendakian gue ke Gunung Gede 2025 di bulan September sama ketiga teman gue. Nah di sini tuh sebelumnya gue berempat ini masih pelajar lah ya. Gue pribadi masih kelas 2 SMK, yang 2 teman gue ini kelas 3 SMK, dan yang satu terakhir itu kelas 1 SMK. Oke. Nah, pada saat itu ya yang namanya saya remaja ya biasa aja gitu, kayak ngechat nih temen nih, tiba-tiba kayak lu di mana? Saya jawab dah, gue di rumah. Ada apa? Sini ngumpul ke rumah teman gue nih, namanya gue samarin abangnya. Oke. Di sini gue ada si Roni, si Komeng, sama si Dani. Oke. Itu kan pertama yang ngechat gue tuh si Komeng nih. Selang lama itu gue OTW, gue datang lah tuh ke rumah dia. Karena di sini kan gue berempat itu kan rumahnya nggak jauh ya. Oke. Satu perkampungan lah gitu, satu RT bisa dibilang. Iya. Nah, gue udah nyampe di rumah si Roni ini. Udah main biasa.
Nah, si Roni ini sama si Komeng, dia ngomong bang, cerita tuh dia berdua. Karena gue posisinya lagi main handphone itu. Nah, ke gunung yuk, kata si Roni. Oke. Batuk si Komeng ngomong, ke gunung mana? Tanya, nggak tahu dah. Coba kayak cari TikTok, gunung mana yang lagi rame. Oke. Pada saat itu dia cari-cari di TikTok, yang rame itu Gunung Merbabu bang, gunung yang di Jawa Tengah tuh khususnya. Nah di situ, oke lah, si Roni ini ngomong, kayak kita kan pemula, jangan langsung naik gunung yang tinggi dulu, coba gunung-gunung Jawa Barat dulu aja, biar dekat juga kan dari wilayah saya. Ya udah tuh, ayo kita naik ke Gunung Gede. Nah, udah dari situ, besokan harinya saya main lagi ke rumah si Roni ini. Nah, saya nanya kan ke dia soal obrolan dia kemarin tuh. Sebelumnya saya nanya, lu gimana? Jadi nggak mau main ke Gunung Gede buat naik tuh Gunung Gede? Kata dia jadi. Emang kenapa Bill? Lu mau ikut? Boleh tuh. Gua sekalian juga pengen naik gunung, pengen ngerasain. Dan dari situ gua obrolin tuh bang, enaknya naik Gunung Gede tuh via mana? Gue cari-cari tuh, karena di situ posisinya gue bertiga ini tuh pertamanya nih yang jelas nih ya, itu bener-bener nggak pernah ke gunung dan bener-bener minim pengetahuan soal gunung. Oke, iya. Ya. Nah, ya udah kita naik Gunung Gede via Putri aja. Kata si Roni ini. Soalnya kan kalau kata teman gue yang udah pernah ke sono, Gunung Gede itu cocok buat pemula. Gue jawab bang, cocok buat pemula. Tapi kan kita nggak tahu treknya, kita nggak tahu jalan arah sononya gimana. Si R ini ngomong, si Roni, ya udah, ntar kan dikasih peta katanya. Nah, kata gue, ya udahlah tuh, gue ayoin. Karena gue pendaki pemula, bisa dibilang FOMO lah ya. Bener-bener punya beberapa ya alat outdoor, alat pendakian. Tapi nggak semuanya gue punya. Ini gue berempat itu searching lagi tuh entah di TikTok, di mana, di Instagram, tanya-tanya teman gitu. Toko-toko yang bisa sewa alat outdoor. Dapat lah nih alat outdoor ini. Nah, dari sampas gue sebelum nyampe alat outdoor itu, si R ini ngomong, si Roni cerita, di gunung itu dingin katanya. Gimana caranya kita nyewa pakai pakaian yang bisa tahan dingin katanya. Si Komeng ini kan dia ya tahu gitu ya, pengetahuannya lebih tinggi ya kalau soal apa aja yang harus dibawa katanya gitu kan. Lalu tuh bawa aja emergency blanket. Nah di situ saya jujur ya bang ya, saya omongannya bisa dibilang lah, omongan saya di situ kurang pantas ya. Ngapain sih tolol bawa emergency blanket kayak gitu? Udah kayak apaan, udah dibungkus-bungkus. Emang bakalan dingin? Kata gue gituin bang. Kata dia, lu jangan begitu. Kita di sana nggak ada yang tahu. Gue balas lagi, gue yang tahu. Kagak dingin. Apaan? Ngomong gitu. Akhirnya saya bertiga ini sepakat tuh, karena yang satu teman saya itu yang Dani, dia nyewa, cuman beda tempat, nggak bareng gitu. Saya bertiga sepakat nih, udahlah beli emergency satu aja, buat jaga-jaga kata si Roni tuh. Ya udah, yuk. Udah, singkat cerita dari situ, gue pulang lagi ke rumah buat ngambil barang-barang. Tepat maghrib, tepat azan maghrib tuh, gue berangkat. Pas banget azan maghrib? Iya. Pas azan maghrib gue berangkat dari rumah tuh. Itu di jalan itu benar-benar ya kita tuh fokus ke maps aja semuanya. Karena kan belum ada yang pernah ke sono ya, nggak tahu jalan. Makanya kita lihat maps.
pertama-tama tuh lancar tuh. Nah, jadi gue gini bang, lewatin Cipanas. Oke. Ya, gue ngelewatin Cipanas. Sampai Cipanas itu kan, jadi tuh di Cipanas tuh gue nyampe kurang lebih jam setengah 10 malam ya. Hujan rintik-rintik, ditambah angin bener-bener kenceng itu di jalan. Nah dari situ kan gue yang bawa motor tuh ya, gue sama si Dani, si Roni, sama si Komeng. Di situ gue bilang, karena kan posisi gue di belakang nih, ini si Roni di depan, gue salip lah si Roni. Gue bilang, Ron berhenti dulu kek ke warung, gue dingin. Karena gue yang pas berangkat dari rumah itu bang, bener-bener pakaian gue tuh kolor, celana pendek, dan baju itu baju pendek, tapi bahannya katun. Nah itu dingin dong gue. Berhenti Ron, gue udah kedinginan. Yaudah ayo kita cari warung. Gue udah berhenti di situ, nyeletuk si Komeng. Tuh, lu baru nyampe sini aja, belum nyampe gunung, udah kedinginan. Ngeremehin emergency banget sih lu. Apalagi di sono. Ya udah saya ketawain tuh. Nggak bakal mah kedinginan. Ini mah emang lagi cuacanya aja lagi jelek. Saya gitu kan. Singkat cerita saya jalan. Nah, di sepanjang perjalanan yang pas saya mau nyampe base camp itu, si Dani ngomong, Bil, ntar kalau ketemu pendaki di jalan, sapa aja ya. Nah di situ saya bilang ke dia secara nggak sopan ya, lah ngapain sih tolong, so banget kenal lu, apanya apa, kayak temen lu aja, segituin. Kata dia, katanya, setelah lu dah katanya. Ya udah, agak lama tuh gue terusin perjalanan sampai base camp. Jam 10:30 itu gue nyampe base camp bang. Gue ngambil base camp tuh Albardani di Via Putri. Udah gue nyampe tuh gue bayar registrasi kan ya, segala macam. Terus gue nunjukin kartu identitas gue, KTP, karena gue dipintain tuh KTP berempat. Si Dani ini dia belum punya KTP. Akhirnya gue ya bertiga tuh ngobrol lah, minta negosiasi gitu. Mang, ini gimana kalau pakai kartu pelajar? Aduh, gimana ya katanya. Tolonglah Mang, kasih, soalnya saya udah jauh. Apalagi teman saya ini belum pernah kesini. Ya udahlah, boleh katanya. Akhirnya boleh dah tuh. Yang pas gua mau masuk ke dalam base camp, itu jadi tempat gua duduk di base camp itu samping pintu bang. Nah di situ gua ketemu sama 3 pendaki. Dia temenan semua dari Cianjur. Di sini pertama bisa kita bilang ketuanya ya, ada Bang Rifki, Bang Rehan, sama Bang Ojan. Nah, gue udah nyampe base camp situ, teman gue nanya ke si Bang Rifki ini, buka obrolan ya. Bang, mau ngecamp apa mau tektok? Kata si Roni. Dijawab sama orang Cianjur ini, Bang Rifki. Oh saya tektok bang, katanya. Dijawab sama si Roni. Bang, gimana kalau kita barengin aja? Soalnya saya berempat ini belum ada yang tahu jalan, belum tahu trek. Oh boleh bang, begituin kan ya. Nah dijawab lagi sama si Roni. Emang mau naik jam berapa? Masa mau naik jam berapa? Kata si Mas Ripi ini. Saya nyeletuk, saya bilang, jam 2 aja gimana bang? Gitu. Kita tektok dah jam 2. Kita kan bertujuh ini, rame juga. Udah ayo, kata Bang Rifki ini. Udah di situ saya istirahat buat ngumpulin tenaga saya ya, karena kan jam 2 saya udah mulai trekking. Yang pas saya lagi istirahat, itu saya bener-bener gak bisa tidur bang, karena cuacanya itu bener-bener dingin. Di BC itu udah dingin, sampai-sampai saya celana pendek double sampai celana panjang. Baju saya yang saya bilang katun, yang dari rumah, itu saya pakai ngetrek.
Kan saya bilang yang pas di Cipanas itu kan gerimis kecil ya. Itu yang pas di base camp itu baju saya udah basah. Lu pakai buat nge-track tuh? Gue pakai. Wah. Karena gue mikirnya apa bang? Ya ngapain sih cuman TikTok? Ngapain gue baju banyak-banyak ya? Gue pikir gitu. Udah tuh gue istirahat pakai Grobcore. Tetep gue nggak bisa tidur. Saking dinginnya. Sampai gue minjem kaos kaki temen gue yang si Komeng ini. Meng sini kaos kaki lu. Gue pakai. Kan. Kira gue pakai dikasihkan sama dia gue pakai. Tetep itu tidurnya tuh kayak tidur ayam gitu, tapi lebih mendingan. Jam 1-an lah tuh gue bangun. Datang 2 orang bang, teman gua. Jadi yang 2 orang itu dari Bekasi, tapi teman lama gua. Oh, oke. Ya, gua pernah main lah dulu sama dia ya. Gue nyapa dong. Ini di sini tuh namanya Aldi ya, yang orang Bekasi nih yang 2. Satu lagi tuh gua kurang kenal temen-temen. Karena anaknya pendiam, ya kan. Udah gitu, gue tanya, Di, lu mau TikTok apa mau ngecamp? Saya. Dijawab sama dia, gue TikTok Bil, berdua. Boleh bareng nggak? Kata si Aldi. Saya bilang, boleh Di, ayo. Nih gue juga berempat dari Bekasi. Nah ini anak Cianjur nih 3 orang. Kalau misalkan sama lu mau barengin ke gue, ikut nge-track malam, otomatis kita 9 orang nih. Oh. Nah, tibalah tuh bang, pas di jam 2. Saya dibangunin sama teman saya ini si Roni. Saya bangun, semuanya tuh dia bangun. Saya prepare buat naik itu, saya benar-benar prepare. Udah selesai prepare, saya bikin buletan tuh. Tapi di situ kan katanya niatnya mau doa ya. Iya. Di situ saya nggak berdoa. Karena di situ kan gimana bang ya? Gue capek nih, gue bawa motor, ya kan? Gue baru tidur sebentar, tapi gue dibangunin. Sedangkan tujuan dia ngebangunin itu kan kayak pengen langsung naik tuh. Oh, oke. Iya, gue kayak kesel lah gitu ya. Udahlah, dia berdoa, gue mah enggak. Gue ngerokok aja gue di depan. Gue ngerokok di depan. Udah tuh, singkat cerita gue naik, nyampe pintu rimba tuh aman-aman aja tuh nyampe pintu rimba. Cuman dikasih tahu ya kayak sampah tolong dibawa turun. Ya tolong bareng lagi ya sama rombongannya mau turun ataupun naik. Udah gitu gue jalan tuh. Bang Rifki ini ya ngobrol lah di jalan tuh pas masih di arah mau ke pos 1 sama saya. Gimana bang persiapan ke gedenya? Lah ngapain persiapan bang? Gue kuat. Cuma gitu. Udah kan. Nggak taunya yang pas saya udah agak jauh tuh jalan ke pos 1 itu saya mendadak kayak apa ya, kan posisinya saya nggak pakai sarung tangan ya bang. Saya nggak pakai sarung tangan, itu saya mulai dingin tuh, masih di pos 1. Itu pertama yang ngerasain dingin tuh baru saya di pos 1 dingin. Saya bilang ke Bang Rifki ini, tapi saya nggak bilang dingin, saya ngomongnya, Bang di pos 1 ntar kita break dulu ya, gua ngap, saya bilangnya. Tibalah di pos 1. Nyampe di pos 1, gua nggak lama bang breaknya, cuman gua ambil air, gua minum, gua kasih semua orang, nih minum nih, udah lanjut jalan. Di arah pos 2 ini, gua udah bener-bener ngerasa dingin, kaki dingin, badan dingin, ditambah baju gua basah ya. Di situ gue naik, gue lepas bang, gue taruh di daypack. Ya. Itu gimana caranya tuh ya? Gue pengen nggak ngerasain dingin lagi ya. Gue nanya dong, minta solusi nih ke Bang Rifki ini, karena kan bisa dibilang dia udah pernah naik gunung lah ya. Saya tanya, Bang, gue dingin bang. Ini gimana ya bang ya? Cara ngangetin badan. Nah dijawab sama dia, lu pakai kaos sih katanya, salahnya lu tuh. Udah gitu kaos lu tuh katun yang paling gak bisa buat nyerap keringat katanya. Udah terus mau gimana, lu mau pakai Grobcore gua kata dia. Saya bilang
nggak usah bang, kalau gropor gue juga bawa, cuman gue nggak mau pakai gropor bang. Gue, lah emang kenapa bang, kalau lu nggak mau pakai kenapa dibawa katanya. Males aja gue ngeluarinnya bang, nih keluarin Gi, ngomong gitu. Nah di pos 2 itu gue udah pakai gropor, dinginnya tuh ya makin kerasa, makin dingin nih. Posisinya di situ gue udah capek, gue udah kedinginan, parah tuh gue kedinginan bang. Nyeletuk gue di trek. Emang sih gue nggak ngomong kayak secara langsung gitu kayak, anjing nih trek, apaan akar mulu dari pos 1 loh, bayangin. Nggak ngomong kayak gitu. Saya nepuk teman saya yang belakang, yang si Roni ini. Saya bilang, TikTok apaan ya? Tai banget bikinin info. Katanya cocok buat pemula. Fuck man, saya gituin. Oke. Lu lihat nih jalur. Udah kayak jalur apaan? Jelek banget jalannya. Nah, saya bilang gitu. Tuh posisi saya di pos 2. Nyampe di pos 2, udah tuh istirahat lagi sih, Bang. Saya istirahat lagi. Itu istirahat posisi agak lama. Dan teman saya bilang, udah yuk istirahat, jangan terlalu lama, ntar yang ada lu hipo, lu kan udah kedinginan. Bilang ke saya jawab lagi bang, gua kuat, apaan tuh gini doang. Lagi-lagi gua kayak sombong gitu bang. Iya. Sok bisa dibilang ya. Jadi tuh gini bang, gua dari pos 2 yang pas jalan ke pos 3 itu nemuin musola. Kan di musola itu kan kayak ada keran air minum tuh. Iya. Posisi minum gue juga udah menipis kan. Si Bang Rifki ini ngomong ke saya sama rombongan saya, ada yang airnya udah menipis belum katanya. Kalau emang udah menipis tuh ambil, di depan ada musola sama ada buat pengisian air minum katanya. Mata air. Udah tuh bang, saya ngisi tuh. Nah saya ngisi, cuman gak saya minum. Saya langsung taruh di depek. Karena di situ saya kan air minum saya masih agak banyak lumayan ya. Nah, saya duduk main HP. Itu saya lihat itu jam mau ke jam 4. Jam. Bisa dibilang fajar ya. Iya. Nah, temen gue si Dani ini nyamperin gue bang. Kan dia ngambil air bareng gue ya. Dia ngambil air bareng gue. Diminum sama dia ngomong, aduh air apaan nih anjing, gak enak banget katanya. Diminum lagi sama dia, dilepehin, cuy anjing air apaan cok katanya, ini air gak enak banget. Di situ posisinya dia ngomong deket gua, Bang Rifki sama Bang Ray ini kalau nggak salah. Tapi di situ Bang Ray dengar dengan raut muka yang kayak kurang ngenakin gitu, mukanya kayak kesel gitu sama si Dani. Udahlah, ayo lanjut jalan, kata si Bang Rifki ini. Ayo bang lanjut, masih semangat tuh saya bang walaupun kedinginan ya. Udah saya lanjut jalan, belum ada 10 menit ya jalan, belum ada. Jadi posisi saya tuh gini bang, saya naik, tapi saya nggak mau di barisan paling belakang. Oke. Di barisan saya bersembilan ini sama saya pengennya tuh entah itu di barisan kedua atau ketiga. Kalau di barisan pertama saya juga mikir karena saya kan saya belum pernah dong, kan. Nah di situ saya di barisan ke-6 mau nyalip ke barisan kedua tuh. Saya nyandung akar bang. Akar bener-bener gede. Itu akarnya tuh kayak hampir ngebentuk huruf O. Saya kesandung, bagian engkel saya yang kena. Bagian engkel saya kena di situ. Saya bilang, bentar bang, kaki gue sakit. Saya ngomong gitu. Temen saya yang komeng-komeng ini bang, nanya, lu gimana, aman gak? Bentar Ming, bentar.
aman dah. Saya ngomong gitu. Saya ngomong bentar itu kan dalam hati saya mikir ya, nggak mungkin dong gue berhenti lagi baru beberapa menit jalan. Gue nggak mau nyusahin temen gue. Kan, udah gitu gue naik sama orang yang baru gue kenal. Makan waktu banget dong kalau gue berhenti, ya kan? Nah, ditanya lagi sama si Bang Ray sama Bang Rifki ini yang dari Cianjur. Kumaha? Aman tuh? Oh aman ah. Aman, selalu aman. Saya gitu. Saya bilang udah aman. Lanjut jalan tuh bang. Walaupun dalam hati tuh gimana ya? Saya mau nangis tapi malu gitu kan. Karena itu saya jatuh bener-bener keplitek gitu engkel saya. Bagian mata kaki saya tuh kena. Di situ kan saya posisinya belum ngelihat langsung ya, karena kan mata kaki saya kan ketutupan ya sama kaos kaki. Udah tuh saya lanjut jalan. Nah, mau sebelum pos 4 nih, si Komeng ini bilang ke saya, Bil, titip air dong. Hydropack gua tuh udah penuh. Daypack lu kan masih kosong ya, kata dia gitu. Saya giniin aja bang, apaan ah, jangan di daypack gua, berat, ini air minum gue banyak. Nah dipegang sama dia, sini gue pegang, berat apaan sih lu, alay banget, dia ngomong gitu. Pegang sama dia, apaan, daypack enteng kayak gini. Nah di situ saya cekcok, pakai omongan kasar bang sama dia. Di situ kan dia nggak tahu bang ya posisi saya, karena saya mendem tuh, di diri saya mendem, kaki saya sakit, badan saya dingin, kan. Udah itu saya emosi itu udah kecampur semua bang, kesel, emosi, capek. Akhirnya di situ ya dia baper lah sama saya. Bisa dibilang itu marah. Karena pas saya cekcok itu dipisahin sama si Roni ini. Udah saya lanjut jalan. Itu tuh masih rada gelap bang. Sebelum nyampe pos 4 itu saya foto bang. Foto. Ntar ini endingnya bang, okay. Ceritain. Nah saya foto, habis foto saya selesai. Nyampe lah di pos 4. Gue nyampe pos 4 ini bang, itu posisi udah mau jam 5. Dan bisa gue bilang ya, yang anak Cianjur ini yang namanya Bang Ray, Rayhan, itu agamanya kuat banget bang. Oke, sholat itu? Sholat dia. Dia kayak ngegelar semacam gropkor kayaknya. Itu di track bang, di jalan, di pos 4. Di track dia gelar gropkor. Dia sholat. Abis gue ngomong kayak gitu bang tadi di pos 3. Ya. Sholat tuh dia sholat. Gue lagi diem, lagi ngerokok nih bengong. Sakit kan kaki gue ya. Di situ gue belum bilang sakit ke rombongan gue. Karena gue gengsi dong. Benar. Udah. Disepak gue sama dia. Kalau misalkan ngomong, tolong ya agak dikontrol lagi. Bilangin ke teman-temannya juga. Oh iya maaf ya saya ngomong gitu bang. Emang bisa gue bilang ke teman-teman gue juga gitu bang, dari pintu rimba itu, wah kaca itu ngomong udah anjing, babi, bahasa hewan tuh keluar semua, sampai bahasa-bahasa kotor gitu. Iya. Bahasa-bahasa seksual tuh keluar semua sama dia. Lanjut tuh perjalanan. Walaupun di situ gue kurang setuju, karena ya balik lagi bang, kaki gue sakit ya kan. Udah gitu gue nggak bawa kayak obat-obatan segala macam, gue nggak bawa sama sekali. Oke. Di daypack gue itu cuma isi minuman sama makanan. Udah gitu makanan gue dikit, karena gue mikirnya kan ya rata bang TikTok. Beberapa gue jalan tuh dari pos 4, ada ya 15 menitan lah. Itu gue udah gak kuat bang, kaki gue sakit. Gue udah kaki gue sakit, barulah gue bilang ke Bang Rifki dan Cianjur, bang tolong bang break, kaki gue kerasa sakit. Dia teriak bang dari belakang, Ojan berhenti katanya, break. Cuma kedengeran bang sama dia.
Dia muter balik si Ojan. Lu nggak ngomong kalau mau ngebreak katanya. Gimana sih? Ketawa-tawa bercanda lah, gue udah ngomong. Ini aja budek katanya. Kata Bang Rifki ini. Gue duduk tuh bang. Gue ingat banget bang. Tempat gue berhenti itu kayak ada bekas pepohonan rubuh gitu. Akar gede. Itu gue dudukin. Sama rombongan gue bersembilan gue dudukin. Yang tadi gue bilang ke lu bang, gue belum sempat lihat kaki gue kan. Di pos 4 itu benar-benar gue sempetin buat lihat kaki gue. Sepatu gue buka, kaos kaki gue buka sebelah kiri. Gue lihat ini gue bang nih mata kaki gue itu benar-benar biru bang. Birunya itu bukan biru kayak abis orang bonyok. Bisa dibilang 3 kali lipat itu birunya. Udah tuh. Di situ gue belum bilang ke rombongan gue. Gue lihat, gue tutupin lagi dong, karena gue malu ya. Si Bang Rifki ini ngomong, gimana kakinya? Kagak bang, nggak ngapa, biasa aja, kuat gue. Gitu. Nah dari situ lanjut gue bang, mau ke pos 5 tuh ya. Itu dari pos 4 gue berhenti itu gue udah nahan kencing bang. Gue lanjut ke pos 5 itu nggak ada kendala tuh. Nyampe pos 5 yang arah mau ke Surken yang jalanan landai itu bang. Itu kan ada kayak landai tapi batuan ya. Gue bilang ke Bang Rifki ini, bang gue mau kencing di mana? Aduh mau kencing lagi ya, break dulu dah berhenti woy. Gue kan kencing berdua tuh turun ya sama si Roni ini. Jadi posisi gini bang, gue paling bawah, si Roni di atas nih, ya kan? Si Roni ini karena dia nggak kebelet mungkin ya, jadi kencingnya cepat. Udah gitu dia dari yang pas turun juga tuh udah nemuin botol kan, botol kosong, jadi enak kencing gampang. Nah saya pribadi nih bang, saya nyari-nyari kan banyak tuh ya sampah bekas kencing pendaki ya. Saya cari-cari tuh nggak ada yang kosong. Kan nggak mungkin saya naik lagi. Orang saya udah kebelet kan. Udah tuh. Yang pas saya cari-cari tuh nggak ada yang kosong sama sekali. Akhirnya ada botol aqua tuh yang segini. Itu ada kencingnya bang. Saya buka dengan sombralnya tuh. Yang kancing di dalam aqua ini itu saya buang-buangin begini ke pohon-pohon. Saya buang-buangin ke pohon. Saya ingat banget, saya kencing di sini. Ini ada pohon, di sini pohon, di sini pohon, di sana udah semak-semak. Tadi kan pohon 3 di sini ya. Itu pohon depan muka saya tuh saya gini-giniin. Sampingnya juga sama, sampai 3 pohon itu saya gituin. Karena saya udah kebelet kan ya. Saya kencing di botol itu sampai full bang. Udah full tuh botol. Udah full masih kebelet juga, masih ada lah botolnya. Kan nggak mungkin nih gue kencing sembarangan ya. Udah tuh akhirnya ya udahlah, gue buang lagi deh kencingnya. Sama aja bohong dong, biarin dah kata saya. Saya buang lagi kayak tadi. Saya buang-buangin tuh banyak tuh bang. Saya kencing lagi, nah nggak nyampe full tuh. Yang saya kencing kedua kalinya, nyampe setengah. Saya tutup, botolnya saya tutup. Saya buang bang. Lu buang? Iya. Salah saya di situ. Saya buangnya tuh kan kalau teman saya si Roni ini kan kencing langsung ditaruh lagi gitu. Kalau saya enggak. Saya tutup, saya alungin. Aduh. Minum dulu Nabil. Air kencing dibuang loh. Kan dari tempat saya kencing ke Surken itu kan nggak terlalu jauh ya. Selang 3 menit tuh nyampe saya di Surken. Nah si Roni ini sama si Dani ngomong, gue di warung situ ya. Kan di kalau mau nyampe Surken kan ada nih warung sebelah kanan ya, yang pertama. Dia mesen mie berdua. Saya bilang ke dia berdua, udah lu sono aja makan. Gue mau foto-foto dulu dong di yang ada pelang alun-alun timur tuh.
Gue foto-foto dulu sama si Komeng. Saya, ayo Meng foto. Ayo. Nah di situ nggak ada angin nggak ada hujan itu bang, si Komeng udah nggak baper sama saya. Yang tadinya di track diem-dieman ya, kayak kacang-kacangan lah gitu ya. Misalnya udah nggak baper nih dia sama saya. Udah saya foto-foto, saya samperin nih si Roni sama si Dani. Di situ saya nanya, mana yang abang-abang Cianjur yang 3 orang? Itu di belakang. Oh iya, saya nggak ngeliat ya. Saya tanya, bang mau ke puncak jam berapa? Ini soalnya udah hujan, itu pasti hujan bang. Gue nyampe Surken, hujannya tuh gimana ya? Beda dari yang dari pos 1. Ini agak gede tuh hujannya. Oke, iya. Ditambah kabut bener-bener tebel bang. Bener-bener tebel kabutnya. Ntar gue ada fotonya buat kabut ya. Gue di situ kan foto-foto tuh bang ya di bunga Edelweissnya tuh. Foto-foto. Nah ada orang ngecamp itu. Dia ngecamp itu bikin 3 tenda. Kan gue foto-foto disuruh jauh tuh ya, luas. Itu posisinya tuh nggak terlalu jauh dia, jarak tendanya. Kayak ngebentuk segitiga, 2 di sini, 1 di sini. Itu posisi gunanya tuh sama dia, yang tenda sebelah sini, yang jejer 2 nih. Itu bang, gue ngeliat ke depan yang tenda, dia yang berdiri 1 di depan itu nggak kelihatan, ketutup kabut. Padahal jaraknya itu tuh nggak terlalu jauh itu. Ya bisa dibilang adalah ya 10 langkah mah. Kan. Udah tuh gue ngobrol-ngobrol sama dia selesai, lanjut foto gue. Nyampe di jam 8 tuh, gue foto-foto selesai. Gue tanya ke anak Cianjur ini, sama ke teman gue 4 orang itu, sama yang teman gue juga tuh 2 orang yang beda rumah sama gue. Ayo Samit, jalan lagi. Ayo dah, ayo. Udah. Si Dani itu, dia minta emergency blanket ke saya. Minta emergency blanket dong, gue dingin katanya. Padahal di situ saya udah ngegigil juga bang, bibir saya tuh udah pucat bener-bener pucat. Saya keduluan sama dia udah minta emergency. Akhirnya dipakai lah tuh sama si Dani. Yang pas dipakai sama Dani, itu tuh dia buat nutupin tangannya bang, sambil jalan arah puncak. Nah, nggak lama gue jalan dari Surken ini, 20 menit tuh ada gue. Nah di situ gue bilang ke Bang Rifki, yang orang Cianjur ini, bang, itu temen lu yang belakang diem baik. Karena kan pas gue nyampe Surken tuh, gue barisan gue di paling belakang bang. Jadi di belakang gue tuh ada Bang Rifki ini anak Cianjur. Dia tuh terakhir tuh. Gue nanya ke Bang Rifki ini, bang, itu temen lu kenapa bang diem baik? Temen gue yang mana? Kata si Bang Rifki ini. Lah itu temen lu bang dari tadi diem baik. Siapa? Yang gemuk? Lah bukan bang, yang gemuk mah di depan. Kata saya gitu. Yang mana yang kurus? Lah yang kurus itu belakang temen saya. Saya ngomong gitu bang. Udah ngomong gitu, dia ngomong, nggak ada siapa-siapa. Wah kacau lu, kata dia. Ya bercanda-canda lah tuh ya. Dalam hati saya ngomong, kan tadi gue ngeliat orang. Mungkin gue masih berpikir positif aja bang ya. Mungkin gue capek ya kan. Ditambah gue dingin. Nah dari situ gue lanjut jalan. Temen dia yang Bang Ojan ini, kakinya sakit kesandung di Surken. Bang Ojan duk nyandung. Ditanya sama Bang Rifki, aman tuh jalan? Aman. Kedeng katanya. Iya rada nyeri ya, sekurang. Udah tuh bang, dilihat tuh kakinya. Nah itu kan yang pas si Bang Ojan kakinya sakit itu kan gue berhenti agak lama lah ya. Itu tiba-tiba banget bang, gue kayak diserang embun serombongan gue. Jadi yang tadinya kabut tebel nih, itu lebih tebel lagi, tapi kayak jalan gitu tuh kabutnya.
kayak nabrak gue sama rombongan gue. Gue kedinginan. Aduh, gimana ya? Gue lanjut nggak ya? Itu gue ngomong dalam hati gue. Gue lihat temen gue nih, si Roni ini. Si Roni dia ya lumayan kuat ya, soalnya kan sarung tangan pakai. Baju juga dia bisa dibilang yang gampang nyerap keringet lah ya. Ditambah grobkor. Sama kayak temen gue si Komeng itu berdua. Ini anak berdua kuat-kuat aja nih. Gue lihat ke temen gue si Dani ini bang. Itu masih digulung tangannya pakai emergency blanket tuh bang. Menggigil dia. Geter bang badan tuh. Nah gue nyeletuk ke temen gue, ke Dani ini. Karena kan gue ngeliat dia kan yang kayaknya trouble nih bocah. Lu gimana Dani? Aman gak? Ya. Nggak tahu kesel kali dia. Ya diem aja tuh. Udah dari situ jalan tuh gue. Nah gue balik lagi, gue di paling belakang sama Bang Rifki. Ngobrol, ditanya sama dia, gimana kaki lu? Aman bang, aman. Gitu. Paling banyak-banyak break ya bang. Ini gue udah gak kuat banget, gue dingin. Gue bilang gitu ke Bang Rifki. Gak lama gue ngomong begitu, tiba-tiba tuh mata gue bang kayak buram itu gelap. Mata gue bener-bener gelap, buram itu gue. Langsung jatuh gue bang. Aduh. Duk, kayak orang pingsan gitu, cuman gak pingsan. Gak pingsan. Ini kenapa temen lu? Kata Bang Rifki tuh. Nanya dia ke rombongan gue. Nah si komen-komen ini ya bisa dibilang siaga banget ya bang ya. Respect sih gue sama orang itu. Dia langsung ngomong, lu kenapa? Dia panik tuh bang. Lu kenapa? Sadar bego, sadar. Saya sadar sih ngomong, saya bilang, apaan sih? Kenapa gue? Itu lu jatuh kata dia. Kagak udah ayo Set, yang pas, itu kan saya kan posisi masih tiduran bang ya. Yang pas saya bangun, kabut lagi. Kayak yang saya bilang, kayak tiba-tiba kayak diserang kabut gitu tuh. Terus diserang kabut udah, kedinginan, mulai. Saya sesak napas tuh, pertama yang saya rasain, tangan sama kaki saya itu bener-bener sakit bang. Tangan saya kan nggak pakai sarung tangan ya, itu rasanya dipegang begini sakit, dicoel sedikit tuh sakit, saking dinginnya beku tangan saya. Ini kayaknya gejala hipo nih, si Bang Ripi ngomong gitu. Nah si Bang Ray ini bang, yang saya bilang tadi tuh, dia kan bawa emergensi kan satu juga tuh ya, dia ngasih ke saya, terus si Dan ini ngasih juga ke saya. Ngomong ke si Komeng nih, Meng, pakaiannya si Nabil. Itu bang gue pertama kan pakai emergensi yang anak Cianjur itu ya, Bang Rifki. Masih nggak kerasa bang, masih dingin itu gue bang. Entah pemakaian yang salah ya, atau emang bener-bener dingin, gue nggak tahu. Ditambah lagi bang, satu emergency blanket tuh. Jadi 2 dong. Bukannya dinginnya reda, tapi yang ada napas gue tuh makin susah ketarik gitu. Itu gue tepar lagi bang, jatuh lagi, tiduran lagi. Nah si Komeng ini bang nyeletuk, udah turun aja kata dia. Udah jangan maksain puncak apa, turun kata dia, turun. Terus si Komeng ini nanya ke Bang Rifki, bang rombongannya gimana, mau turun apa mau lanjut? Kalau gue sih pengennya turun bang, kata si Komeng ini. Nah si Rifki ini ngomong, saya emang ngikut aja bang, saya lagi juga nggak ngejar banget puncak katanya. Saya di situ masih bisa ngomong bang. Saya ngomong gini ke Bang Rifki, bang, lu naik aja sama teman-teman gua. Tolong ya bang jagain teman gua, antar ke puncak. Karena 3 orang teman gua ini tuh belum pernah ke sono. Ya kan? Dia tuh penasaran banget bang sama puncak. Tolong dianterin bang. Nah di situ si Komeng kesel lah bang ya dengar saya ngomong kayak gitu. Lagi-lagi saya dibegoin sama dia. Bego, lu jangan begitu apa omongan lu. Omongan lu tuh gak jelas dari tadi katanya. Udah kita berangkat bareng, turun bareng kata dia. Enggak Meng, gue tahu kok lu semua pada pengen ke puncak. Saya ngomong gitu bang. Nah, gue kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena dari awal
si Roni sama si Komeng ngadain pengen ke gunung itu, si Roni ini bener-bener pengen ke puncak terus bang. Jadi dia ngincar tuh bener-bener puncak yang dia incar. Saya bilang dah tuh ke si Komeng, udah Meng, lu lanjut aja sama Roni sama Dani nih sama abang-abang yang Cianjur, biar gua ikut sama pendaki yang lain yang mau turun. Lah apaan sih, kaki lu aja begitu, ntar kalau trouble gimana, kata dia. Enggak, gua aman. Nih gua berdiri nih, itu gua berdiri jatuh lagi gua bang. Aduh, kaki gua nggak bisa ditapakin. Itu posisi kaki gua tuh sebelah kiri baru napak di bagian tumit, baru napak, tek, jatuh langsung gua bang. Saking sakitnya. Nah, nambah kesel dong si Komeng ini. Tuh kan, jangan batu lu kalau gue bilangin. Turun bareng. Kita naik bareng, masa turun enggak tuh dia. Ayo turun bareng udah. Nah, Bang Ray ini mungkin dia udah muak lah bang ya dengar saya sama teman saya adu bacot gitu kan ya. Dia ngomong ke saya, udah ayo kita turun. Gue nggak ngincar puncak kata dia. Nyawa paling penting ya. Kan. Si Bang Ray ini bang gue akuin kuat banget dinginnya. Si Bang Ray sama si Komeng teman gue ini gue akuin benar-benar kuat dinginnya. Si Bang Ray itu dia pakai celana pendek sama cuma pakai mangset. Posisi itu masih hujan itu, gerimis. Nah si Komeng ini dia celana panjang pakai gropkor. Nah berhubung saya udah kedinginan begitu, udah hitungan udah hipo lah ya. Dia lepas celana bang, si Komeng. Di trek lepas celana, tapi dia pakai celana pendek. Dia lepas celana, didobelin ke saya. Lepas gropkor juga, didobelin ke saya. Si Komeng. Kalau Bang Ray ini, dia ngasih sarung tangannya ke saya. Di situ saya ditanya, masih dingin nggak? Itu saya udah gemeteran bang, napas udah susah. Saya bilang, nggak tahu. Nah, si Komeng ngelihat kaki saya tuh diliatin sama dia. Aduh, ankle lu bengkak. Aduh, katanya. Gede banget ini, mata kaki lu sampai kayak gini. Kan. Saya udah bodo amatan bang, yang namanya saya udah pasrah lah ya. Bodo amat lah. Atur aja gimana enaknya. Bang Rifki ini ngomong, udah ya semuanya kita turun. Lu gua gendong. Kata si Bang Rifki ini. Itu benar-benar gue akuin respect gue bang sama 3 rombongan Cianjur ini, karena kan gue baru kenal ya. Iya. Udah gitu dia mau bang gendong gue, Bang Rifki ini. Udah tuh. Pertamanya Bang Rifki ngegendong gue bang. Kan. Nah, yang pas gue mau arah muter balik mau turun, nah di situ kelihatan dah tuh teman-teman gue yang bener-bener ngincer puncak. Ya dari mukanya kelihatan kok kata gue. Udahlah, kata gue udah amat lah. Yang penting kan gue nggak minta buat ditemenin. Iya. Kan, gue bilang kan tadi apa? Duluan aja. Gue turun gampang. Akhirnya gue digendong sama Bang Rifki. Tek. Itu Bang Rifki tuh badannya itu segede siapa ya? Sekitar BB 6564 itu Bang Rifki. Dia ngegendong gue bang, belum ada 10 menit. Nyesek napas deh. Katanya napasnya sesek katanya. Lu megangnya jangan di leher dong. Nih, pegangan baju gua aja. Padahal saya nggak megang di leher bang. Saya naik begini nih. Tangan saya yang bawah tuh megang baju dia begini. Nggak diginiin ke lehernya. Lu jangan kayak ke leher gua dong kata dia. Gua nyeberat kata dia. Enggak bang. Gua nggak megang leher lu. Bohong lu. Nggak mungkin banget tuh. Cuman perkara badan lu. Gua ngap. Kan. Udah tuh. Akhirnya dia udah nyerah kali bang gendong gue ya. Temen gue si Komeng. Maju dia bang. Bang, kasih gue. Biar gue yang gendong. Si Komeng ini langsung gendong gue. Lari deh bang. Disuruh kan lari gendong gue. Kata gue pelan-pelan Meng. Pelan-pelan Meng. Udah yang penting nyampe. Lu kuat gak Meng? Gak usah berisik yang penting nyampe kata dia. Gue kuat. Nah. Itu kan. Jadi sampai dia lari itu kan jaraknya tuh
nggak jauh lah ya, dia lari tuh ada cuma 3 menit atau 2 menit lari. Mungkin dia nggak kuat juga kan ya. Dia berhenti, saya bilang ke dia, Meng, gue minta maaf ya, gue nyusahin lo semua, maafin gue ya Meng. Lu belum pernah kan Meng ngedengar gue minta maaf kayak gini. Saya ngomong gitu. Apaan sih lu, jangan ngomong aneh-aneh lu. Bego, jangan tidur jangan ngantur juga kata dia. Ditepak-tepak tuh bang pipi gua. Sebar digendong ditepak-tepak sama dia. Enggak Meng, gua gak apa-apa. Intinya gua minta maaf aja sama lu ya. Gua bilangin juga tuh ke Roni sama ke Dani, gua minta maaf. Gara-gara gua gak jadi ke puncak kita. Siapa yang bakal mau ngomongin lu? Siapa yang mau ngebenci lu? Kata si Komeng. Ngomong sini sama gua. Apaan? Yang namanya nyawa yang nomor 1. Lu temen gua, semuanya temen gua. Lu ada apa-apa, pasti gua kelibat juga. Kata dia. Ya Meng, makasih ya. Saya ngomong gitu bang. Akhirnya gua nyampe di warung tuh bang. Yang tadi pertama yang si Roni sama si Dani nyeduh mie itu. Ditaruh di situ. Si Komeng ini langsung bang. Kan gue tektok tuh bener-bener gak bawa kompor, gak bawa apa ya. Si Komeng ini bang minta air ke orang warung. Ya segelas kopi tuh ada. Langsung disiramin ke saya. Disiram? Iya, benar-benar siram. Itu benar-benar panas, ngedidih. Itu disiram di bagian kaki. Soalnya dari pertama saya bilang dingin tuh tangan sama di kaki. Iya. Ya kan? Buka kos kaki lu. Dibuka sama dia tuh. Dibuka sama dia. Lu gimana nggak kedinginan? Kos kaki basah. Udah tuh bang. Kos kaki lu basah. Sepatu basah. Baju basah. Lu kalau misalnya basah ngomong kata dia. Iya Meng. Gue sudah saya iyain aja bang. Saya udah nggak bisa ngomong. Udah capek kan. Siram kaki sama dia. Bro. Itu benar-benar gak keras ya bang. Padahal dari panci itu mendidih, dituangin, langsung disiram kaki saya. Itu benar-benar gak kerasa. Itu kan gelas kopi itu kan kecil ya. Jadi cuman bisa nyiram bagian kaki. Saya bilang, Meng tangannya Meng dingin, tangannya dingin. Sama dia tuh kayak dikasih apa ya? Sama orang warung tuh dia ngomong, ini nih yang banyak nyiramnya katanya. Disiramin lagi sama si Komeng. Itu agak banyak bang. Di bagian tangan, di bagian kaki, saya begini nih posisinya. Tangan kaki saya nempel, disiram langsung ke saya. Gimana anget gak? Gak berasa Meng. Tuh. Saya ngomong gitu. Nggak keberasa tuh. Enggak. Jangan kan kayak anget gitu ya. Anget aja enggak. Paling cuma kerasa kayak orang nih misalnya kayak megang kaki gue kan kayak kerasa ya bang ya. Rada ada panas-panas dikit nih. Udah gitu doang. Enggak kayak panas-panas disiram air. Enggak kayak gitu. Nah di situ gue masih kedinginan tuh, gue tidur. Enggak bang, gue pengen tidur tapi nggak boleh tidur. Gue kedinginan. Nah si anak Cianjur ini yang 3 orang sama rombongan gue tuh briefing deh bang. Maksud si anak Cianjur yang 3 orang ini, dia mau turun duluan bertiga ke bawah, manggil bantuan. Evakuasi gitu ya. Akhirnya dari rombongan gue setuju kan ya. Lu serius bang? Katanya. Ya bang gue serius. Gue mau nyari bantuan di bawah. Biar gimana caranya pun temen lu sudah evakuasi katanya. Ini masuk udah bahaya nih katanya. Udah tuh bang, dia bertiga turun. Nah, si yang pas orang 3 ini turun tuh gue nunggu di situ agak lama bang. Bener-bener agak lama itu. Si Roni sama si Komeng ngobrol tuh dia berdua. Akhirnya pas gue lagi bengong tuh ya, lagi nahan dingin gue, si Roni ngomong, udah ya turun aja. Dibilang gitu. Lah kan lagi nunggu evakuasi. Saya bilang gitu. Udah kelamaan. Lu udah gendong sama Komeng no. Jadi gitu. Kan saya gak enak ya bang ya. Si Komeng gendong saya dari awal tuh di Surken. Maksud saya kalau emang misalkan mau turun ke bawah kan lu yang mau, lu yang gendong lah. Iya. Walaupun emang saya sebenarnya nggak minta digendong sama dia gitu. Dia malah nyuruh Komeng. Iya. Kan. Lu digendong sama Komeng. Gimana Meng? Lu mau gendong gua?
lu gini aja Bil, lu masih sakit nggak dada lu masih sesak napas nggak? Kalau misalkan lu masih sesak napas, kita turun, gua gendong ke si Komeng. Nah langsung di situ kata gua, iya Meng, masih rada susah nih gua buat napas. Turun gua ke bawah, digendong sama si Komeng. Itu posisi gua masih di deket-deket Turken. Ada orang Cina 2 orang, kokoh Cina gitu. Orang pik. Bukan. Cina itu, gua nanya dia dari mana bang. Satu cowok, satu cewek. Kayaknya itu dia trial run gitu bang. Dia bawa airdrop cuma lengkap tuh dia. Obat-obatan full banyak. Cowok nih nanya ke gua, itu kakinya kenapa? Aku bengkak, biru juga. Iya. Kelihatan tuh bang, saking birunya. Ini mas, tadi saya jatuh di pos 3 kesandung. Terus saya maksain sampai pengen puncak. Sebelum nyampe puncak, saya trouble lagi. Berhenti dulu kak, berhenti dulu katanya. Ini saya punya obat. Dia ngasih salon pas itu masih baru bang. Masih ada segelnya, orang dia buka depan saya segelnya. Dia ngomong, kak, nih semprot lagi aja kalau kerasa ya. Turunnya hati-hati. Kenapa nggak nunggu evakuasi kak? Enggak om katanya, kelamaan. Saya mau turun aja. Saya mau buru-buru nyampe base camp, mau istirahat. Di situ dia ngomong ke saya. Dia ngomong gini bang. Udah ya, kalau misalkan masih ngerasa sakit, semprotin aja terus. Ntar juga di pos 2 bisa jalan. Oke. Kata si koko Cina itu. Nah, udah gitu saya bilang ke dia tuh, oh ya udah ya om, makasih. Ini salon pasnya saya bawa. Iya, bawa aja nggak apa-apa. Makasih om. Iya kak, saya duluan ya. Langsung tuh dia lari berdua kan. Udah saya ngobrol tuh masih Komeng kan. Baik banget ya Ming ya. Baru kenal lagi. Nah iya, orang Cina, orang kaya. Ini kita kata dia. Nah iya tuh. Udah tuh bang. Itu posisi gue masih digendong sama si Komeng. Nah, itu gue di jalan itu bang bener-bener rewel bang, minta udah gue turun, gue bisa jalan. Nah si Komeng ini kesel mungkin ya. Coba lu turun dah, coba lu jalan depan gue, kayak bisa aja lu jalan. Bener banget bang, diturunin sama dia, baru napas sedikit, udah jatuh. Saya itu posisi belum hujan tuh, belum hujan udah berhenti, napas dari gue istirahat di warung kan. Di situ dia kesel sama gue, digendong lagi gue, nyampe lah tuh di pos 4. Gue di pos 4 gue istirahat tuh kan ya, ambil napas dulu si Komeng ya. Itu gue jalan itu kan ditinggalin ya, maksudnya yang orang Cianjur kan 3 udah duluan ke bawah ya. Cari bantuan ya? Iya, otomatis gue tinggal 6 orang dong. Ya. Nah, teman gue si Dani ini tadi yang katanya ngomong air apa nih nggak enak anjing katanya. Di situ dia ngomong, aduh perutku sakit, gue pengen muntah. Kata dia, gue pengen muntah, itu di pos 4 tuh. Nah, si Komeng ini mungkin dia udah satu capek, satu dingin, kan pakainya dipakai gue semua. Dia ngomong, udah lah lu kalau mau dulu gue sana semua, biarin gue masih nabil di sini. Udah amat gue kena malam katanya. Gue nggak takut kena malam. Yang penting temen gue selamat. Kata si Komeng itu gitu bang. Nah dari itu, salut banget nih gue orang, keren gitu. Iya juga nih bocah omongannya. Soalnya gini bang, si Komeng itu tipikal orang yang nggak banyak omong kalau lagi main. Nah habis di gunung gue baru tahu, wah nih bocah, iya juga nih. Solid juga kan. Lanjut gue bang, akhirnya bener dah tuh si Dani ini duluan bang. Beneran turun duluan? Dia bertiga turun duluan. Si Dani sama yang 2 orang anak Bekasi juga nih, si Aldi sama temennya. Iya, yang temen itu. Iya, bertiga dia turun ke bawah. Tapi sebelum dia turun ke bawah gini bang, si Roni ngomong, nih lu bawain Depex si Nabil biar si Komeng gendongan gak terlalu berat.
sekalian nih sama sepatunya si Nabil. Bil, lu mending lepas sepatu aja, Bil. Biar enak juga si Komeng, biar ngurangin beban lah dikit mah ya. Atur aja dah tuh gue lepas sepatu gue, depek gue kasih. Nih Dan. Udah kira dia turun bang ke bawah. Turun ke bawah. Nah pas dia turun itu gue ikut turun juga. Bareng tuh. Dia cuma agak di depan. Tuh gue dari pos 4 ke pos 3 itu bang. Gue ngerasa ya gak terlalu lama lah. Karena digendong kan lu. Iya sih. Cuman kan kayak beda aja gitu ya. Dari pertama kok ini cepetan turun ya, naik. Iyalah jelas kan si Komeng itu. Turun main enak lu, serodotan katanya. Iya. Terus nggak lama deket tuh gue masih Dani. Deket gini nih pas-pasan nih bang, kayak mepet gitu. Si Komeng udah ya namanya dia gendong gue dari surken ya bang. Ya Dan coba Dan gantian Dan gendong. Itu Dani itu bang, badannya bang sama kayak Rip gitu, bisa dibilang BB-nya tuh 68 lah lebih. Oke. Tingginya juga bener-bener tinggi. Oh enak Jangkung. tuh buat gendong gitu. Iya, sedangkan si Komeng ini badan segede gua. Rada tinggi dikit tuh. Si Dani ini bang, disuruh ngegendong gua sama si Komeng. Belum ada 10 menit apa belum? Nggak nyampe bang. Jalan kan 10 menit. 2 menitnya nggak nyampe. Ngeluh si Dani. Padahal dia jalan, ya biasa. Selayaknya orang jalan biasa gitu. Nggak lari, nggak nambah speed jalan juga enggak. Biasa tuh dia. Nanya ke saya, lu berat banget sih gitu deh. Tuh lagi-lagi ada ngomong saya berat. Lu berat banget sih, kata si Dani. Lah berat, perasaan si Komeng badannya kecil nggak ngerasa berat. Kayak lu aja kali alay. Itu bang benar-benar berat kali dia ya. Saya langsung dijatuhin gitu sama dia. Dibanting lo. Tapi saya nggak jatuh. Saya langsung refleks kan, kaki kanan saya duduk, ini nginjek nih. Nah kaki kiri saya angkat, jadi nggak jatuh nih. Nah si Komeng ngomel tuh, lu tau banget sih Dan, bego lu. Bener gede doang najis. Si Roni ini bang, yang gue bilang dia mau ke puncak, ya makanya udah gak enak lah ya. Udah diem aja, bener-bener diem. Enggak mau ngomong sekali. Ngomong, cuman Seperlunya aja. Nggak kayak terlalu ngomong ini enggak. Udah tuh si Komeng kesel, Dani juga kesel kali ya. Duluan lagi si Dani. Sama yang si Aldi ini sama temennya. Duluan dia bertiga. Si Komeng, si Roni sama gue tuh bang, sengaja itu kan gue udah mau nyampe ke pos 3 lah ya. Biar ntar kita nyampe pos 3 tuh nggak banyak break, langsung bablas turun. Yaudah tuh break tuh bang, gue bang ada tuh warung, gue makan gorengan, enak banget kan ya. Pas gue makan gorengan itu hujan bang, gue lagi berhenti tuh di warung, hujan. Tapi beda lagi hujannya nggak kayak pertama. Kan yang di pertama gue naik tuh hujannya beritme kan, kayak gerimis, sedang baru gede. Ini langsung gede, bener-bener gede. Itu yang sama gue bilang kayak tadi, itu kabut nggak hilang-hilang dari gue di Surken. Kabut bener-bener tebel, ntar ada dokumentasinya. Kata gue ini gimana hujan? Terobos nggak Ming? Terobos nggak Ron? Ya gue nyairin suasana emang ya, daripada gue diem-dieman gak enak. Cironi mah cuma ngomong, ikut aja gue mah. Kalau si Komeng ini masih bisa bercanda nih, nggak hujan-hujanan loh. Udah yuk, bisa hujan-hujanan ah. Lanjut gue bang hujan-hujanan. Di posisi gue masih kedinginan, gue hujan-hujanan. Gue hujan-hujanan tuh dari pos 3 ke pos 2 itu bang. Gue udah jam berapa ya? Udah mau ke jam 4 itu. Udah mau ke jam 4, masih jam 3-an. Tapi yang gue bilang tadi bang, naik sama turun kan harusnya cepetan turun ya. Nah, ini yang pas gue naik bang, dari pos 2 ke pos 3 itu bang, itu nggak nyampe 2 jam, nggak, sejam setengah. Nah ini gue turun bang, dari pos 3 ke pos 2 ini, hampir 3 jam. Entah itu mungkin gue yang ngerasa sendiri, apa teman-teman gue juga ngerasa, tapi yang gue rasain pribadi gitu.
Soalnya kan gue digendong ya bang. Gue ngeliat dong sekeliling. Gue hafal sampai jalan itu gue hafal bang. Oh akar ini lagi. Soalnya kan pos 3 itu tempat gue kesandung kan. Iya. Kok akar ini lagi? Ini tempat gue jatuh. Aduh. Tapi gue belum ngomong ke si Komeng ini sama ke si Roni. Kan Roni belakang gue tuh. Gue takut yang ada kalau gue ngomong gitu mental dia down dong. Gue gak ngomong. Itu posisi gue turun tuh pendaki juga ada bang beberapa yang naik. Udah gitu gue turun. Gak nyampe sih dalam hati gue. Gue tepuk si Komeng. Kayak gue speak aja gitu bang. Abis kayak bangun tidur lah gitu ya. Suara gue rada gue ini. Meng, udah di pos berapa gitu. Ini anjir, masih di pos 3. Loh, berarti gue ngerasa dong. Lah, kok lama banget Meng? Gak tahu, kayak bolak-balik ya. Gue bilang aja. Lah kan gak tahu gue tidur tadi. Sama lu gendong. Sempat tertidur si tai tadi gitu. Lama gimana Meng? Udah tuh. Agak lama break gue bang di tengah-tengah trek itu. Di pos 3 tuh bisa gue bilang ya trek paling curam itu. Jadi kalau misalnya gue naik kan enak ya, kayak rada nanjak. Kalau gue turun otomatis gue kayak perosotan gitu dong. Sedangkan si Komeng ini gendong gue. Jadi dia nggak bisa perosotan bang. Takut kaki gue kepentok kayak akar lainnya lagi apa kena kan. Loncat dia bang. Itu bisa dibilang lumayan tinggi. Ini atasnya nih pohon kayak trek. Ini juga trek. Ya cuman ya adalah 10 jengkal tuh lebih. 10 jengkal. Semeter, 2 meter. Iya. Loncat ya bang. Padahal sebelah kanan itu kalau kita lihat-lihat lagi bang, itu trek yang lebih logis gitu kita lewatin. Tapi kenapa sih Komeng milih trek ini? Cuk, loncat. Nah di situ saya ngomong lagi, anjing, ngap, sakit Meng anjing. Saya ngomong gitu. Bil ngomong nggak Bil? Lu nyadar gak sih kalau lu kayak gini tuh kayak perkara omongan lu, kata si Komeng. Lah apaan omongan gua? Kesel tuh saya bang. Ngomong apaan? Ya enggak, takutnya dia tersinggung katanya orang-orang sini atau penunggu sini katanya. Nunggu, gue tungguin. Ngomong gitu bang. Cerita. Gue sompral tuh bang. Iya. Kayak konyol nih bahasa Bekaynya, konyol banget tuh. Udah tuh. Lanjut jalan, akhirnya ketemu bang pos 2. Pos 2 ketemu, itu gue bener-bener langsung alhamdulillah bang. Rasanya pengen kayak ayo lanjut gue istirahat. Tapi satu sisi kasihan si Komeng. Akhirnya gue istirahat tuh bang di pos 2. Duduk kan gue nyelonjorin kaki. Gue bilang ke Komeng lagi, si Koko Cina itu kayak dokter ya, apa dukun. Dia ngomong katanya gue ntar bisa jalan di pos 2. Mana? Ini di pos 2. Gue masih sakit aja gue. Lalu lagi dengerin banget orang begitu. Nah gue lego orang itu katanya. Iya kali. Udah tuh kata si Roni, udah jalan lah. Jangan terlalu lama. Itu di pos 2 itu bang gue udah mau jam berapa ya? Udah mau 5:30. Oke. Udah mau ke 5:30 itu. Nah di situ gue berdiri bang, megang trekking pole gue. Berdiri, kaki gue bisa napak bang. Kaki gue bisa napak di situ. Kan yang tadi gue bilang kan, jangan kan buat jalan gitu, buat napak di tumit itu udah sakit. Tapi ini bisa napak, bisa jalan juga. Tapi emang sih nggak kayak jalan orang biasa gitu ya. Ada pincang-pincang. Itu gue jalan kan, tadi kan sepatu gue dibawa ya sama si Dani. Itu gue jalan bang, pakai kaos kaki 2, nggak pakai sepatu. Sedangkan lo tahu dong trek gede gimana, batu kecil-kecilnya, tajam, belum gue ketemu akarnya. Kalau turunan kan gue harus nahan pakai kaki, ya kan? Pos 2 jalan ke pos 1 tuh, justru orang 2 ini kebalap sama gue bang. Ini orang 2 itu kebalap sama gue, jadi gue di depan.
Gue ngikutin aja orang di depan. Ini 2 orang di belakang gue. Pelan-pelan Bil. Gitu. Nah, udah tuh. Saya ngomong si Roni. Kan yang ngomong pelan-pelan kan si Roni ya. Lu gimana sih tadi pengen cepet-cepet nyampe? Biar gue udah bisa jalan lu ngomong kayak gitu. Gimana sih lu? Segituin bang. Saya nyampe di pos 1. Ada warung kan ya. Ketemu si Dani. Baru sampai pos 1 Dani? Iya. Saya kaget dong. Saya bilang ke Dani, lu kenapa gak turun ke base camp, tolong. Katanya lu sakit perut lu. Nah, saya gituin. Bil, gue muntah-muntah, selalu mau tahu buat dia. Ternyata gitu bang. Dia pas turun bertiga sama bocah Bekasi itu. Si Dani itu tuh muntah-muntah bang. Di trek. Muntah-muntah katanya kan perutnya sakit habis minum tuh. Alay banget lu. Nah tuh gue istirahat itu bang. Nunggu si Komeng sama si Roni kan dia agak di belakang gua kan ya. Si Roni si Komeng nyampe. Gue bilang gini. Meng, lu kan capek. Lu kalau mau ambil minum Gi, sino. Hadiah dari gua, gendong gua. Gue bilang gitu. Nggak usah, ntar aja di bawah. Gue buat makan aja. Laper nih AA katanya. Ya udah, ayo atuh kata gua. Ya udah Bil, lu sama Dani jalan duluan aja. Gua ntar sama Roni nyusul, biar gua ntar ngebut kata dia. Oh oke. Jalan gua bang sama si Dani. Udah pakai sepatu lu berarti? Belum. Gak kepikiran bang. Yang ada kebalik. Kan tanjakan DP gua kan dibawain sama Dani. Yang pas di pos 1 gua ketemu sama Dani. Dia muntah-muntah. Iya. Muka bener-bener pucet bang. Si Dani ini ngomong, ini gantian bawain DP gua. Tai lu katanya. Capek banget gua, sumpah. Gua sakit, belum makan, lapar katanya. Ini kayak emak dah. Ya emang lu pengen muntah tuh gua. Akhirnya gua bawain bang DP dia. Tapi sepatunya nggak lu pakai? Enggak. Karena sepatu itu kan di dalam DP. Gue ribet banget bang mau gua keluarin tuh kan ya. Oke. Nah yang pas gue nyampe pos 1, kan gue nungguin si Komeng sama si Roni ya. Duduk dulu tuh gue. Baru tuh kepikiran gue di pos 1 semuanya. Dan tadi kan lu turun bertiga. Lalu si Aldi sama temennya. Dia kemana? 2 orang itu ninggalin gue. Duluan bae dia. Nah, terus lu sendirian dong di trek. Ya iya, gue ngikutin orang aja. Terus lu muntah gimana tuh? Ya udah gue muntah di trek kata dia. Ih, jorok banget lu katanya. Lu injek ya? Lu kan gak pakai sepatu kata dia gitu. Kagak, gue gak nginjek muntah kayak lu, kayak orang kayak lu. Udah di pos 1 akhirnya si Roni sama si Komeng nyampe. Gitu. Nah di situ bang, kaki gue tuh makin gak kerasa. Sakitnya makin gak kerasa. Makin bisa jalan. Bahkan bisa dibilang tuh lari juga bisa gue. Oke. Nah di daypack gue ini masih ada air yang gede tuh. Aqua. Isi sedikit. Itu gue udah mau menuju ke pintu rimbat ya. Gue minum kan. Gue habisin. Sampahnya gue banyakin. Gue buang begini bang. Ke samping. Gituin. Aduh. Posisi jalan ke pintu rimba itu. Gue paling depan. Si Komeng. Si Roni. Paling belakang si Dani. Nah. Gue gak tau kenapa ya bang. Yang pas gue di pos 1 itu. Awalnya tuh kayak. Kesel aja gue. Soalnya kan pengen buru-buru nyampe. Kesel gue tuh. Komeng ngomong ke gue. Pas gue buang sampah. Tolol Bil. Sampah lu. Ngegas tuh dia ngomong gitu. Gue gak terima dong. Walaupun gue yang salah bang ya. Gue giniin. Lah ngapa sih bego? Buang-buang sampah. Siapa yang mau marah? Marah sini sama gue. Saya ngomong gitu. Udah tuh saya jalan sampai pintu rimba. Kan dari pintu rimba kan harus jalan lagi kan ke BC ya. Tadinya saya mau naik ojek bang. Cuman karena kita di situ niatnya biasa aja kan ya. Maksudnya nggak ngejar waktu juga. Ya udah jadi jalan aja dah. Saya istirahat dulu tuh nungguin orang bertiga di belakang tuh. Si Dani, Roni, sama si Komeng. Lama banget bang di belakang. Lama banget. Udah dah gue duluan aja dah ke BC. Saya sendiri tuh bang jalan dari pintu rimba ke base camp.
Saya jalan, nyampe dah tuh di base camp tuh. Pas saya nyampe base camp, itu udah rame bang. Jadi base camp Albardani itu tuh ada beberapa pengurus gitu ya. 3 orang itu lagi ngomongin gue bang. Oh. Buat katanya evakuasi ya. Oh iya. Si Mamang base camp itu nanya, Mas Nabil ya, yang tadi temennya ngomong katanya trouble. Oh iya Mang, saya ngomong gitu. Nah di situ dipegang badan saya, diginiin doang nih sama si Mamang itu, pegang. Mandi dulu, nih saya kasih sampo, ntar selesai mandi temuin saya di belakang ya. Jadi itu gini bang, bentukan rumah base camp itu ya. Ini tempat pendaki buat ya tidur istirahat ya. Di sini ada kamar mandi 2, yang satu ada ke sono, satu ada ke sini. Nah di sini tuh dapur bang, ada dapur. Di dapur ini ada kamar satu, ya apa ya, lebih jelasnya buat khusus bukan petilasan ya, kayak ngargain leluhur tuh, kayak ngasih kopi. Oh oke, iya. Iya. Itu posisinya teman gue tuh 3 orang belum nyampe bang, belum nyampe base camp tuh. Gue selesai beres-beres, gue samperin dong, sambil pincang tuh gue. Tadi ada apa di atas? Kenapa di atas? Si Mamang. Gue bilang, nggak ada apa-apa Mang. Jujur aja katanya, nggak apa-apa sama saya mah. Kata dia ngomong gini, kamu sih nggak bisa jaga sikap, makanya kalau bertamu itu usahakan assalamualaikum, harus jaga sikap juga, kontrol sikap jelek kamu, jangan biasain kayak kamu di rumah sama di gunung. Ya Mang, maaf, jujur tadi kamu ngapain aja di sana sampai kayak gini. Masalahnya kamu bawa orang. Iya, maksudnya tuh gini, ada yang ngikutin saya. Oh oke. Masalahnya kamu bawa orang, kata si Mamang ini. Nah, takut dong saya, makin gak mau jujur dong. Itu gimana caranya saya gak mau ngomong jujur gitu, bener-bener saya tutupin. Saya bilang ke Mamang nih gini doang, ini Mang, tadi teman saya minum kan di pos 3 tuh yang ada mata air. Dia bilang gak enak, ngomong anjing. Udah, sama. Terus saya kan pas kesandung nih, itu akarnya saya tendang lagi Mang, sama ngomong tolol doang. Padahal kan aslinya nggak ngomong tolol doang. Di situ mamanya kayak ketawa-tawa aja. Mungkin dia tahu kali saya bohong ya. Nah habis itu si Mamang ini ngomong, udah istirahat dulu aja, jangan pulang dulu. Katanya istirahat dulu ya, takut kenapa-napa di jalan. Oh enggak Mang, saya kayaknya langsung pulang deh, nungguin teman saya yang baru turun nyampe ke sini, ntar saya langsung pulang. Soalnya ya gimana ya, takut teman dicariin juga sih sama orang tua. Udah tuh, habis itu teman saya nyampe bertiga, ngeliat kali si Mamang ini, langsung nutup obrolan saya. Dia ngomong gini, udah ntar kamu hati-hati aja di jalan, baik-baikin sholawat, biar urusan yang orang sini biar saya ngatur. Saya si yang ikut ke lu itu, yang ikut ke gue ini Bang, biar dia ngatur katanya. Udah tuh, oh iya Bang, makasih. Ayo balik Ron dan Meng, tadi lu ngapain lama banget? Iya tadi gue foto-foto dulu sama makan. Ya elah gak ngajak katanya. Kata lu mau makan, berarti gue gak jadi ngasih makan ya. Canda tuh. Kata dia, gue mandi dulu. Udah tuh mandi dulu, tungguin. Berhubung nih 3 orang mandi lagi, si Mamang nyamperin saya lagi. Ingat ya pesan-pesan saya. Kalau emang A-nya nekat mau pulang, banyak-banyakin sholawat di jalan. Katanya sama istighfar kalau bisa tuh. Pasti bisa kan orang Islam katanya. Iya Mang bisa. Oke katanya. Singkat cerita tuh teman saya udah selesai mandi, beberes, pulang saya Bang.
Itu saya pulang sama kayak saya berangkat maghrib. Bedanya tuh kalau saya berangkat kan pas banget azan maghrib nih. Kalau itu ya 10 menit atau 5 menit mau maghrib lagi tuh saya pulang. Nggak kepikiran kayak azan nih maghrib. Ntar aja dah sholat dulu. Nggak ada kepikiran. Emang ada cara kafir kali ya. Nah disitu langsung dah tuh. Saya pulang. Nah nyampe di Cipanas lagi. Itu ada warung tuh bang. Saya tuh pas nyampe Cipanas itu tuh kedinginan lagi. Itu ada videonya saya jalan pulang tapi sambil dililitin emergency blanket di jalan. Di motor? Iya, saking kedinginannya. Itu di jalan. Oke. Si Roni sama si Komeng nyelip saya tuh bang. Nah langsung ngomong gini, liat muka saya. Bil, muka lu pucat banget, bibir lu biru. Bibir gue biru, keren dong. Enggak, serius tolol kata dia. Berhenti dulu yuk, ngopi dulu. Ayo, kata Cedani ngomong. Ayo berhenti dulu dah, gue ngantuk katanya nih. Takut nabrak kata dia. Udah tuh bang, gue nyari warung berhenti. Pas gue berhenti tuh makin dingin bang. Soalnya kenapa? Baju yang gue bilang dari awal gue pakai tuh yang katun, itu masih gue pakai. Bahasa lah, gue dicampur aduk, gue pakai terus. Kan karena gue gak ada baju lagi. Udah gitu gue pakai, istirahat tuh bang gue di warung, ngopi ngerokok. Lanjut perjalanan, di situ Dani yang bawa motor lagi tuh. Dani yang bawa motor, itu gue masih lilitan pakai emergency blanket bang, pakai helm. Gue tidur di motor. Tidur tuh gue di motor. Sempat beberapa kali bangun tuh gara-gara kan si Dani ini kan pakai helm. Gue pakai helm jadi keadu gitu pala tuh. Bangun. Nah, udah tuh. Yang pas agak lama saya tidur tuh udah mau pulas bang. Si Dani tiba-tiba langsung kayak pengen, dia mau ngomong kayak ke saya ya, pas di rumah. Kan saya tanya ya, lu kenapa ya pas di jalan mau nabrak? Katanya ngeliat ayam apa terbang katanya. Cuman dia mau nabrak rumah. Jadi posisi gini bang, gue jalan pulang itu lewat pemukiman warga. Nah, itu kan ada 2 jalur begini nih. Si Dani itu ngambil jalurin sini. Nah di situ dia mau posisinya udah pengen nabrak rumah. Dia ampas melek kata itu. Langsung nabrak rumah, pengen nabrak rumah. Makanya dia belokin setir ke kiri. Itu nggak nabrak. Si Ron sama si Komeng nggak tahu karena kan dia paling depan dia. Tadi itu udah merem. Saya kesel dong, kan. Nah, udah saya tuh bahasanya kasar lagi tuh. Goblok, tolol lu. Segitu-gituin. Lu kalau misalnya nyetir yang bener tolol, bego jangan dipiara. Tolol banget lu. Udah aja saya tarik kan, belakang sini gue yang bawa. Refleks lepas emergency saya bang. Emergency blanket saya buka kan dililit nih ya, saya buka. Itu bener-bener kayak ditusuk angin bang, dingin banget. Bukan emergency blanket saya dingin banget itu. Sama nggak ada bedanya sih kayak disur kan, sama-sama dingin tuh. Duh, gimana ya? Mana gua udah ngomong bawah lagi. Gengsi dong. Iya, benar gengsi. Laki-laki gengsi gede kan. Kata gua, udah gua bawa, gua paksain. Itu padahal si Roni sama si Komeng itu bang, ninggalin gua tuh udah agak jauh. Gua salib tuh kan, gua naik motor bener-bener nggak mikir nabrak apa gimana. Bener-bener gua tancap aja gas. Tancap gas. Gua ngomong kan ke si Roni sama si Komeng ini, balik lo tempat kayak tadi, kayak kemarin apa gimana? Nggak tahu dah, ikutin maps aja katanya. Nah pas gue ngikutin maps bang, gue ngikutin maps itu tuh dari yang pas pengen arah pulang tuh ada kali sekitaran, katanya kalau dari maps ya, sejam setengah itu tuh pengen nyampe rumah gitu, udah mau nyampe rumah. Perkiraan perjalanannya. Iya, estimasinya ya. Tapi yang pas gue ikutin jalan terus itu bang, gue ditembus-tembusin ke Curug. Ke Cipamingkis. Curug Cipamingkis. Di Curug Cipamingkis tuh ada apa ya namanya? Kayak kali nih, gede. Ada jembatannya tuh kecil. Jembatan kayak buat dari semen gitu. Gue nembus di situ bang. Kesel dong gue.
Ini si Dani bocah nggak jelas ini posisi udah tidur. Si Dani anjing nih. Iya, si anjingnya Dani udah tidur. Dia bangun ngedengar gue ngegerutu kali ya. Ini bocah apaan sih? Tolol banget berdua. Bego. Gimana sih ini bocah ya? Kenapa sih Bil? Mau cebung lu katanya. Lalu aja bego. Maksudnya ke si pamingkis gak jelas. Emang tolol tuh bocah katanya. Si Dani ngomong, nggak lagi-lagi dah gue pergi sama bocah itu dah. Nunggu tidur anjing katanya. Sama Dan kata gue ge, nanti tidur dah. Terakhir nih gue. Ngomong gitu. Gue deketin si Roni. Gue tanya, karena kan si Roni megang maps tuh. Lu gimana sih Ron? Mapsnya? Kesel tuh saya bang. Lah ini gimana? Emang diarahnya ke sini? Nggak jelas banget, sini gantiin lah. Si Dani ngomong gitu. Ditarik ke si Roni, sini gantiin lah. Yang baca maps, nyampe tuh bang. Jelas arahnya. Mungkin si Dani udah nggak kuat lagi tuh ngantuk ya. Dikasih lagi apanya si Roni. Nih pegang. Orang sejam lagi masa lu salah sih baca mapnya. Dikasih lagi sama si Roni, dan tidur lagi tuh. Tidur lagi kata gua, Dan pegangan Dan, biar gak jatuh. Oke kata dia. Itu si Roni lagi-lagi nyasar gua bang. Nyasar lagi. Ternyata yang dia pencet maps apa itu? Khusus sepeda. Kan kalau di maps tuh ada kan ya kayak mobil, motor, kereta, sepeda. Dia mencet sepeda. Yang khusus sepeda. Nah di situ gimana ya? Dibilang bocah kayak nggak punya dosa emang bener sih. Malah tawa-tawa. Berhubung pertama kalinya lagi nih saya ngeliat dia ketawa dari atas kan ya. Senang juga dong. Bocah udah gak baper nih sama gue. Kayak yaudah saya biasa aja. Nah si orang ini si Dani, anjing tolol banget dipiara katanya kan. Bego banget sumpah. Nggak lagi-lagi gue katanya gitu. Betul bang, gue akhirnya nyampe rumah dah tuh. Gue nggak langsung ke rumah sih bang, pulang. Kan rumahnya si Roni tuh kayak dijadiin tongkrongan bocah ya. Gue nyampe ke rumah Roni itu jam 11:30 itu. Gue nggak langsung pulang, ngobrol dulu ngerokok. Nah, teman-teman gue di situ bang, karena pas gue baru nyampe tuh kan udah lama tuh bocah ya, kayak lagi nongkrong. Saya ditanyain lu kenapa? Ngapa sih? Itu bibir biru. Lagi-lagi ada ngomong bibir saya biru. Kayak orang mau mati gitu. Udah, lu baik sono. Kayak gitu. Dia ngomong, katanya bibir lu biru tuh. Sakit lu ya? Cerita dah tuh si Komeng. Ini bocah kena hipo nih gini-gini. Waduh, parah juga lu katanya. Beban sedih gitu. Beban tim katanya. Kroco. Ya mau gimana? Kami ngomong nih bocah terlalu nantangin alam nih, ngomong udah parah banget nih. Yalah sekali 2 kali mah gak apa-apa, nantangin alam dikit. Ngomong gitu. Udah tuh, yang pas saya baru nyampe itu bang, panas saya tuh, badan saya tuh panas. Kepala saya bener-bener pusing itu. Kaki saya kerasa lagi. Yang bekas jatuh itu? Iya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Udah nyampe rumah. Niatnya nyampe rumah itu ya mau ke ayah saya tuh mau minta uang lah ya buat urut gitu. Cuman pas saya nyampe rumah itu ayah saya nggak ada. Nah udah gitu saya di rumah tuh punya alat pengukur panas. Oke. Ya. Termometer. Iya. Saya ukur panas saya iseng-iseng kan. Panasnya mah normal bang, 36 mah normal ya kan. 36 udah tuh saya kan ibu saya tuh orang bisa dibilang ya bisa lah ya kalau buat ngurut atau kayak nyembuhin orang kesurupan. Tapi kalau buat kayak ngobatin kesan tuh nggak bisa. Nah bibi saya ini 2 orang cewek, orang bisa sama suaminya 1 tuh. Kan suaminya orang Jawa. Suaminya 2? Enggak, suaminya 1. Cuman keturunan orang Jawa lah ya. Oke. Dia bisa kayak gitu. Iya. Oke. Nah itu saya WA ibu saya, Bu di mana? Urutin dong kakinya, kayak gitu. Jadi kan kalau rumah saya sama ibu saya tuh beda. Jadi bapak saya sama ibu saya tuh udah pisah, rumahnya beda. Dia malam itu ibu saya nggak balas WA. Akhirnya paginya itu jam 8 saya bangun, ibu saya udah balas WA, tapi saya nggak bisa bangun.
badan saya benar-benar sakit, linu. Saya mau megang HP, mau narik HP begini gini, kan di cas tuh apa ya? Tuh linu sakit. Saya sampai minta jemput. Lagi-lagi ibu saya nggak balas chat tuh. Udahlah lanjut tidur dah. Ntar aja sore dah. Pasti bisa nih gue naik motor doang mah. Saya ngomong gitu. Kira sore saya bangun tuh. Jam 4-an saya bangun. Jarak rumah saya ke ibu saya tuh nggak terlalu jauh. Kayak ya paling 7 menit nyampe. Ini ampas saya dari rumah ayah saya sampai rumah ibu saya tuh saya sendiri bawa motor 30 menit. Soalnya kenapa? Saya di jalan tuh banyak berhenti. Kan saya bilang saya nggak kuat bawa motor, badan saya sakit. Itu banyak berhenti. Di motor tuh. Saya berhenti nyampe rumah ibu saya. Posisinya tuh ibu saya tuh pintunya kebukaan. Ibu saya lagi di teras depan tuh. Dia ngomong katanya apa? Ngapain lo kesini? Balik dari gunung bawa orang. Jangan masuk dulu lo katanya. Jangan masuk dulu lo. Katanya. Kan ada Betawi man gitu ya bang, keras kan. Jangan masuk dulu lo. Udah katanya. Udah, saya turutin. Saya udah tapi dalam hati saya ngomong lagi, kasar lagi ngomongnya. Nenek ngomong mulu ini gitu ya. Bukan gitu bang. Kayak, tuh kan bener. Ini udah keberapa orang yang ngomong kata gue ketempelan. Emang setan anjing nih. Saya ngomong gitu bang. Setan anjing nih brengsek nih ngikutin gue. Mending kalau setan kaya mah gue minta. Saya masuk ke dalam rumah. Ibu saya soalkan bibi saya. Kan bibi saya namanya Ella ya. Kalau lah di mana? Di rumah teh. Teteh ke rumah Ella ya. Kan rumahnya di Cikarang ya tuh bang. Teteh ke rumah Ella ya. Lah mau ngapain teh? Katanya. Ella masih di luar katanya. Ntar lagi pulang sih. Oh yaudah, teteh berangkat nih. Si abang, teteh fotoin dah ntar. Telepon dimatiin, difotoin sama ibu saya. Saya disuruh foto gitu. Saya diam difotoin sama ibu saya. Langsung, saya kan ngebaca ya WA-an ibu saya sama bibi saya. Ya udah teh bawa aja ke sini. Gede banget katanya. Lagi gede banget. Nah, yang pas ibu saya ganti baju, saya kan lagi makan tuh ya. Ibu saya udah selesai tuh ganti baju. Keluar, ngomong gini, ayo buruan ke rumah bibi lu. Bentar bu lagi makan ah. Gitu ya. Lu lagi makan. Lu gak tahu sih. Gak tahu kenapa. Itu tuh yang ikut lu. Cewek tuh ngelengking mulu katanya. Ngelengking mulu? Dia tuh jadi ketawa terus. Oh. Ketawa terus. Oke. Lah, ketawa apanya? Udah gak usah banyak tanya tuh ah. Apa gede banget begitu katanya. Cewek-cewek gede banget. Mending cowok mau katanya. Nah ini cewek. Gede badannya? Gede. Perawakannya tuh katanya gede tinggi cewek. Rambut bener panjang katanya. Jadi dia ngelengking terus. Nah, udah tuh saya naik motor kan berangkat sama ibu saya. Posisi saya naik motor tuh saya yang bawa bang. Ibu saya boncengan. Saya nyampe Cikarang ke rumah bibi saya nih. Jadi rumah bibi saya tuh ada pagar kan ya. Yang bisa dibilang tuh rumah yang kecil lah ya. Dibuka tuh sama ibu saya. Ibu saya baru masuk pagar ini. Jatuh. Iya. Jatuhnya itu langsung ketawa. Jadi kayak orang pingsan aja jatuh gimana? Dek, jatuh, ketawa. Nah, langsung ngomong Sunda. Emak lu? Iya, itu kemasukan itu udah. Oh. Dia ngomong Sunda katanya. Iya budak tersopan di imah aing. Katanya melemparkan air kencing. Etatan najis katanya. Imah aing ditendang. Tersopan. Kayak dalam artinya tuh ini anak tuh nyiram rumah gua kayak kencing. Air kencing tuh najis. Udah gitu rumah gua juga ditendang sama dia. Oke. Nah gua langsung mikir dong di situ kayak, bener. Ini di pos 3 nih yang gua nyandung. Nah kencing nih di pos 5 nih. Udah gitu dibawa masuk tuh sama bibi gua.
dibawa masuk ke dalam. Lama itu kesurupan bang, hampir mau sejam. Ketawa-tawa terus. Pokoknya setiap bibi saya ngomong, keluar ya, saya minta maaf. Dia ngomong gini, si setan itu, nggak bakal saya lepasin. Ini anak raganya udah saya ikat di rumah saya. Raganya udah saya ikat. Dia ngomong bang, kalau dia nggak minta maaf, nggak bakal saya maafin. Yang pas saya minta maaf, ngomong gini, kamu tuh anak songong katanya. Kamu nggak pantas ke rumah saya. Orang kayak kamu tuh nggak pantas. Ya saya minta maaf. Itu tangan saya cium bang. Padahal cium saya tangan sampai saya cium, saya minta maaf. Ya saya minta maaf, maafin saya. Saya hilaf, saya minta maaf. Bibi saya nyuruh saya cuman kayak, kamu yang berbuat, tanggung jawab, minta maaf. Ya, tetap saya nggak dimaaf. Dia kan katanya mau ngelepasin asal minta maaf. Tapi saya udah minta maaf didiemin, malah ketawa-tawa deh. Ya udah, saya pasrah lah, saya kesel ya. Saya ngomong kasih setan ini, mau lu apa sih tolol? Udah minta maaf. Saya ngomong gitu. Bibi saya yang satunya lagi tuh kan ada 2 bibi saya yang ngobatin saya. Ditepak saya. Tepak mulutnya. Kata langsung si setan ini yang tadinya ketawa-tawa kenceng, diem langsung. Diemnya itu nggak langsung kayak cuman diem, langsung lihat ke saya, notice ke saya tuh melotot. Ngapa saya gituin aja, ngapa? Gue nggak takut, saya gituin aja. Akhirnya saya disuruh keluar dari kamar tuh. Udah bang, kamu keluar aja katanya. Nggak jelas kan? Lawan setan aja pakai emosi kata bibi saya. Terus apa bedanya kamu sama setan katanya? Ya udah saya ini aja kan. Udah tuh saya di luar. Agak lama ya kan. Langsung ibu saya udah balik lagi kan. Udah balik lagi. Saya dipanggil sama bibi saya. Saya diginiin. Selasa kesini lagi. Kata bibi saya. Udah. Akhirnya daripada saya bolak-balik kan ya. Saya nginep lah tuh. Sampai hari Selasa. Sama hari Selasa saya diobatin kayak gitu lagi. Kayak apa sebelumnya tuh. Tapi tetap nggak mau ngelepasin. Ngomongnya apa? Anak ini songong, bakal gue bikin nyesel. Nah, di hari Selasa ini, ampas ngobatin lagi, bibi saya yang satunya lagi nih, dikasih penawaran sama si setan ini. Jadi diginiin, kamu mau ngebantu anak ini, tapi kamu terima resikonya. Hidup kamu apes. Hidup kamu gak tenang. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau kamu ngikhlasin anak ini buat saya bakal atur semua masa depan kamu tuh. Biar ke depannya tuh lebih dipermudahin lah. Lebih jaya lagi kehidupannya ke depannya. Ditawarin tuh 2 penawaran sama si setan itu. Dijawab sama bibi saya. Enggak, saya gak mau. Hidup saya udah enak, saya nggak perlu gitu-gitu kan. Ketawa ngomong gini, dasar manusia katanya. Iyalah emang lo setan, begituin aja. Saya ada di situ bang. Udah tuh, diobatin tetap dia nggak mau ngelepasin saya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Terus kasar kan? Soalnya pakai cara halus udah, dibaikin udah, tapi masih nggak bisa, ya udah mau gimana lagi? Kalau bukan pakai cara kasar. Malam Jumat saya terus saya disembuhin lagi sama dia. Secara kasar, itu saya di luar bang posisinya. Nggak, yang kesurupan tuh bukan ibu saya lagi, beda lagi. Ibarat kata tuh kayak buat komunikasinya tuh. Oke. Teriak kenceng bang. Jadi keluarga saya tuh sering ziarah bang ke pantai selatan tuh, saya lupa namanya. Pelabuhan Ratu. Nah, Pelabuhan Ratu. Oke. Semua keluarga dari ibu saya ini bang sering ziarah ke Pelabuhan Ratu. Jadi ada makam tuh sering ziarah ke situ. Nah di situ tuh kayak ada satu sumur tuh bang.
Jadi airnya tuh boleh bisa diminum, bisa dibawa pulang. Jadi setiap habis jarak ke situ minimal banget tuh bawa, kalau kata kita mah 2 drijen tuh. Buat sanggup pulang gitu. Iya. Ya. Nah di situ tuh bibi saya nyuruh, bibi saya ini atau lagi nih ambil aja air yang dari situ. Diambil. Cuman saya disuruh masuk tuh, bang masuk ini. Saya disuruh masuk, saya disuruh minum. Saya minum, dia yang teriak, tambah teriak kencang bang. Ketawa-tawa. Teriak kencang, ketawa-tawa, makin gak jelas gitu bang. Udah tuh. Udah gitu, diem. Ngomong apa? Iya saya maafin. Tapi jangan diulangin lagi. Sesalah-salahnya anak ini tetap dia manusia, katanya. Saya bisa memanusiakan manusia, katanya. Saya juga minta maaf, katanya. Kalau cara saya salah, ya saya juga minta maaf. Itu saya pribadi yang ngomong bang ke dia. Saya minta maaf, maafin saya. Saya udah nggak sopan di rumah kamu, saya ngomong gitu kan. Udah akhirnya selesai, dibuang sama bibi saya tuh, dibalikin lagi. Nah di situ habis selesai penyembuhan saya, langsung diceramain saya sama bibi saya, sama ibu saya. Makanya kalau di gunung tuh jangan main-main terlalu frontal, katanya. Ingat, kamu itu tamu, jangan songong. Iya katanya gitu. Ya udah iya maaf, saya minta maaf juga tuh. Kata bibi saya, usahain kalau mau naik gunung lagi, sebelum nginjekin kaki di pintu rimbanya tuh, ucap assalamualaikum. Iya saya. Terus ntar mau gimana lagi? Masih mau kesono nggak? Kalau lo nggak kesono lagi, jangan. Takutnya tuh omongan dia itu cuma pancingan doang, biar lo mau kesono lagi. Kata saya, kalau buat ke Gunung Gede emang enggak bi, nggak berani, kapok dah saya. Cuman buat gunung-gunung lain ada. Saya bilang gitu. Ditanya tuh sama bibi saya, ke gunung mana? Kembar Babu sih niatnya. Kapan ditanya? November bi. Oh ya udah. Dari situ udah saya diceramain tuh agak lama tuh bang. Akhirnya saya cuma dibilang, ingat ya pesan-pesan bibi. Bibi dari jauh cuma bisa ngejagain kamu doang. Itu kamu. Kalau nggak ada. Jadi saya baru tahu bang di situ. Jadi setiap saya pergi kemana-mana tuh ibu saya tuh nitipin apa ya? Bukan ibu saya sih, sebenarnya dari bibi saya. Kayak ini nyuruh setan ini buat jagain anak saya gitu. Awal. Ya, ibarat kata pengawal tuh ya. Bang, untung lo ada yang jagain. Kalau ibarat katanya nggak ada nih, lu udah mampus, kata gitu. Kata mak lu? Kata bibi saya. Lu udah mampus, katanya. Lu udah mampus. Orang kalau udah diikat, jarang ada yang selamat. Katanya. Sujud syukur lu harusnya, katanya. Iya bi, makasih ya. Bang janji gak bakal gini lagi. Iya, gue pegang omongan. Udah bang. Udah sampai situ? Iya. Nah setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh? Itu kan gue bisa dibilang tuh sakitnya kan 2 minggu ya. 2 minggu berarti? 2 minggu. Selepas abis itu tuh penyakitnya tuh cuman bisa dibilang kena penyakit medisnya tuh ada. Nah gue langsung panas. Panas gue tuh bener-bener panas. Itu sampai 40 lebih tuh. Setelah itu berarti ada medis penyakitnya, ya, sembuh, udah normal lagi tuh. Ya, nah, ketemu lagi nggak tuh sama temen-temen lu yang lain? Buat cerita, lu ngalamin apa aja di sana pada saat di atas itu, temen-temen lu yang lain itu? Ketemu sama teman-teman rumah yang satu pendakian sama gue. Ya gue cerita bang. Ya pakai bahasa anak sono ya kayak anjing gue ketempelan. Tempelan apa lu? Macan gitu. Cewek. Di kayak ganteng aja katanya. Langgang aja serius, gue ketempelan. Kalau nggak percaya masih diledekin juga tuh, masih komeng berarti? Iya. Saya punya teman bang, ada satu yang nggak ikut pendakian. Dia ngomong si komeng, tadi mah ngapain meng? Lu gendong. Alungkan we, kata. Alungkan tuh lemparin ge, kata. Lemparin ge. Jangan temen gue gini-gini kata. Emang lu kata. Udah gitu. Tapi solidaritasnya komeng itu keren juga ya? Solidaritasnya keren juga ya. Ya, bang, jadi surken sampai pos 3 digendong tuh. Iya.
Wah, anjir. Sama dia. Jarang lu punya temen kayak gitu. Iya, hoki juga sih dapetinnya. Walaupun awalnya baper juga ya lu bentak Iya. ya, gitu. Gue juga sempat nyesal gitu bang, Hmm. karena gue kan egois juga ya, nggak mau saling bagi-bagi space inilah beratnya tuh ya. Gue nyesal juga. Dan habis dari pendakian itu juga, gue minta maaf sama dia. Maafin gue Meng, Traktir berarti. traktir itu gue. Setelah lu melakukan hal seperti itu, menantang setan di gunung, lu sempat kapok nggak setelah mendapatkan kejadian yang seperti itu? Kalau gue pribadi ya bang, dibilang kapok ya pastilah kapok. Oke. Soalnya kan itu pengalaman gue yang pertama kalinya. Kan Iya, benar. khusus nantang-nantang hal gaib. Mm-mm. Tapi gue harap kedepannya sih gue nggak bakal nantang lagi sih. Gue kapok. Karena kejadian ini. Iya, karena kejadian ini gue kapok. Waduh, dan ini edukasinya keren banget ya. Iya. Karena kita belajar dari sebuah kesalahan gitu ya. Iya. Semoga kedepannya untuk bisa lebih dipersiapkan lagi ya tentang alat-alat pendakiannya dan juga yang Iya. lainnya. Untuk dipersiapkan lagi. Tadi gue sempet dengar cerita lu kayaknya bawaannya. Itu doang bawaan ya. Kagak bawa jas hujan, kagak bawa ini. Iya, Wah, bener. itu namanya menantang maut, cok gitu. Untung lu selamat loh. Alhamdulillah selamat sih. Alhamdulillah ya. Iya, hoki gue sih bang. Nah, semoga dijadikan pelajaran aja nih ya buat teman-teman semua yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini dan tetap diambil sisi positifnya. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Nabil punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini. Ya, pesan gue buat penonton, ya lu bisa jaga sikap aja kalau di tempat-tempat orang ya kan. Kan yang namanya kita kan hidup berdampingan kan, dua alam. Ya lu intinya jaga sikap sama saling hargain aja. Dimana lu berada, jaga sikap, jaga sopan santun, jaga etika. Aman kok, udah ya bang. Itu aja ya. Iya. Jangan mentang-mentang ada penunggunya terus gue tungguin gitu kan kan. Iya, jangan. Kan ikutin itu. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya serta safety dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa nih bawa kembali sampahmu turun. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.